Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan dan seterusnya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita belajar akidah akhlak. Coba disiapkan buku paketnya, kita simak pelajaran hari ini atau buku kalian masing-masing. Nah, untuk hari ini kita khusus untuk kelas 3 kita belajar akidah akhlak. Dibuka. Nah, dibuka bukunya, kita lihat halaman pertama. Halaman pertama ya. Nah, ini untuk pelajaran pertama kita belajar makna sikap bersyukur. Nah, apa itu bersyukur? Kita lihat. Dibuka halaman 2. Nah, untuk halaman 2, syukur merupakan sikap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada semua makhluknya. Tak terkecuali manusia, tidak ada satupun makhluk yang tidak merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur itu artinya rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah telah memberikan kita banyak nikmat ya, tanpa terkecuali kepada manusia, hewan juga sama, tumbuhan semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut di halaman 3 dilihat bagian A. Nah, bagian A menurut bahasa bersyukur itu apa? Menurut bahasa itu kalau di dalam bahasa Arabnya itu kata yang pertama syakara yashkuru syukron atau artinya syukuron yang artinya terima kasih. Nah, jadi bersyukur itu artinya terima kasih ya. Kalau bahasa Arab itu berarti syukron artinya terima kasih. Nah, dan menurut bahasa artinya dilihat terima kasih atau pujian, pengakuan dan penghargaan. Nah, bersyukur adalah ucapan terima kasih kepada berupa pujian atau pengakuan terhadap nikmat Allah. Nah, itu menurut bahasa. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, termasuk manusia terutama nih. Dari kita bangun tidur sudah dikasih nikmat oleh Allah. Masih diberi napas. Banyak di luar sana yang tidak bisa bernapas, banyak yang sakit apalagi sekarang. Nah, kita bersyukur ya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk nikmat juga sama. Nikmat apa? Nikmat kesehatan. Nah, begitu. Dilanjut, sebagai seorang muslim hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikannya. Jadi kita terutama orang Islam, orang muslim itu harus selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan. Jangan sampai mentang-mentang kita misalkan dikasih uang sedikit sama orang tua kalian lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya dikasih uang kecil. Akhirnya apa? Gara-gara dikasih uang kecil tidak bersyukur. Harusnya bersyukur. Kenapa? Masih banyak di luar sana yang tidak bisa mendapatkan nikmatnya. Misalkan punya uang, wah, itu di luar sana banyak sekali. Bahkan umur-umur kelas seperti kalian, kelas 3 itu banyak di luar sana yang tidak mendapatkan nikmat, terutama nikmat harta mungkin ya. Nah, lanjut. Memberikan kita kepala dan dilihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepala dan akal yang sehat, yang dengannya kita bisa berpikir dengan baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 2 mata yang dengannya kita bisa melihat. Perhatikan, ini Bapak jelaskan. Kita sebagai manusia kenapa harus bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa taala pertama kita lihat anggota tubuh kita dari mulai kepala ya. Kepala kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hewan berbeda.
Hewan dikasih kepala oleh Allah tapi tidak diberi akal. Makanya hewan tidak bisa seperti manusia, ya. Hewan tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa belajar, tidak bisa sekolah. Kalau manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus bersyukur. Dipakai akalnya sebaik mungkin untuk apa? Untuk belajar, ya, untuk menolong orang, untuk selalu bersyukur. Nah, seperti itu. Begitupun dilihat lagi turun ke mata, misalkan mata kita dipakai sebaik mungkin, ya, dipakai melihat yang indah-indah. Jangan sampai kita diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipakai kemaksiatan mungkin. Nah, tidak boleh seperti itu, ya. Dan diberi tangan, tangan untuk selalu menolong orang, untuk berbuat kebaikan, ya. Jangan sampai tangan kita berbuat maksiat atau mengambil hak orang lain. Nah, itu tidak boleh. Kalau misalkan seperti itu, berarti itu tanda-tanda orang yang tidak bersyukur. Dikasih tangan bukan dipakai untuk kebaikan melainkan kemaksiatan kepada Allah. Nah, hati-hati ya anak-anak, tidak boleh seperti itu. Terus kaki juga sama. Nih kalian dikasih kaki oleh Allah Subhanahu wa taala, pakai sebaik mungkin untuk melangkah, belajar, menuntut ilmu. Jangan sampai melangkah dalam keburukan, misalkan ke tempat-tempat yang tidak baik. Nah, enggak boleh, ya. Pakailah kaki kalian sebaik mungkin untuk misalkan menuntut ilmu, beribadah kepada Allah. Nah, kalau misalkan seperti itu contoh kalian selalu bersyukur kepada Allah. Saya punya tangan, punya kaki, dipakai sebaik mungkin, itu tandanya kalian sudah bersyukur kalau dipakai untuk kebaikan. Tapi sebaliknya kalau misalkan tidak dipakai untuk kebaikan, itu tandanya orang-orang yang tidak bersyukur. Paham ya? Nah, lihat lagi anak-anak, halaman 4. Nah, di sini Bapak jelaskan sedikit, ada surah Ibrahim ayat 7 yang bunyinya wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ayat ini menjelaskan tentang kalau misalkan kalian bersyukur, itu nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kalian kufur, jadi kufur itu artinya tidak bersyukur kepada Allah, itu namanya kufur. Nah, kalau misalkan kalian kufur, tidak bersyukur kepada Allah, ingat, azab Allah sangat pedih. Artinya apa? Siksaan Allah sangat pedih, neraka Allah sangat panas. Nah, hati-hati, jangan sampai kita tidak bersyukur atau kufur. Ya, harus pandai-pandai bersyukur. Apapun yang diberikan oleh Allah, kita harus bersyukur. Punya tas bagus, bersyukur. Punya tas jelek, sebaiknya harus bersyukur juga, ya. Karena masih banyak yang gak punya tas, dikasih sepatu jelek, bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Masih banyak teman-teman kalian mungkin yang belum punya sepatu. Nah, sekarang bagian B, macam-macam bersyukur. Seperti apa? Dilihat. Yang pertama, syukur dengan hati. Seperti apa? Dilihat. Syukur dengan hati adalah merasakan nikmat atau karunia Allah dalam diri kita, disertai dengan perasaan cinta kepadanya, Rasulnya, dan Al-Quran. Perhatikan. Jadi bersyukur dengan hati itu, misalkan kalian diberikan rezeki atau nikmat oleh Allah berbentuk rezeki yang melalui orang tua kalian, misalkan bersyukur, cintai dengan hati. Kalau misalkan kalian senang di dalam hatinya, berarti kalian sudah pandai bersyukur. Itu bukti kalian bersyukur atau cinta dengan hati, seneng bawaannya. Nah, terus dengan Rasul juga harus cinta, harus sayang, percaya bahwasannya Pak Nabi Muhammad dulu berdakwah susah payah untuk mencari manusia agar masuk atau memeluk agama Islam. Nah, begitupun dengan Al-Quran, harus sayang, harus cinta kepada Al-Quran. Caranya gimana Pak cinta dengan Al-Quran? Caranya dengan membacanya, ya. Setelah membaca, mengamalkannya. Ini jangan sampai kalian punya Al-Quran di rumah misalkan tidak pernah dibaca. Pak, saya belum bisa baca Al-Quran. Baca, Iqra, belajar.
agar bisa membaca Al-Quran. Paham ya? Nah, di halaman 5 dilihat syukur dengan lisan. Nah, dengan lisan seperti apa? Ini Bapak langsung jelaskan ya, karena waktunya tidak banyak. Nanti pertemuan berikutnya Bapak jelaskan kembali. Syukur dengan lisan, misalkan ada, nih perhatikan, ada gambar tuh di situ. Itu buktinya apa? Di situ ada gambar yang terjatuh dari sepeda dan tidak terluka berat, merupakan musibah yang harus kita syukuri. Jadi ada musibah yang kita harus syukuri. Apa? Contohnya kita terhindar dari musibah. Contoh misalkan kalian memakai sepeda nih, jatuhnya tidak berat, misalkan lukanya tidak berat, hanya jatuh biasa, harus bersyukur. Karena apa? Tidak parah jatuhnya. Atau contoh lagi, kalian hampir atau keserempet mobil, nauzubillah ya, keserempet mobil, harus bersyukur. Karena apa? Tidak sampai tertabrak. Nah, ucapkan apa kalau misalkan kita terhindar dari musibah, kalau misalkan kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan? Ucapkan dengan lisan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan kalimat thayyibah juga, kalimat thayyibah tahmid. Nah, kita baca, benar tidak kalimat thayyibah tahmid? Kalimat thayyibah hamdalah juga disebut dengan kalimat tahmid. Nah, yang berarti pujian. Jadi kalau kalian terhindar dari musibah, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, kalian cukup ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berarti itu bentuk rasa syukur kalian dengan ucapan atau dengan lisan. Paham ya anak-anakku sekalian? Sekarang bagian 3 atau nomor 3, syukur dengan anggota badan. Ini sudah dijelaskan tadi dengan Bapak ya. Kalau syukur dengan anggota badan, kalian punya anggota badan, tangan, kaki, mata, gunakan dengan sebaik mungkin. Mata perlihatkan dengan keindahan-keindahan Allah. Jangan sampai mata kita dipakai untuk hal-hal yang buruk ya. Kaki kita melangkah kepada kemaksiatan misalkan ya, melangkah kepada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Contoh misalkan melangkah kepada ada orang yang sedang berbicara kasar, kamu deketin, nah itu tidak boleh. Pakai kaki kalian dengan sebaik mungkin. Contohnya seperti apa Pak? Misalkan kalian menuntut ilmu jalan kaki, nah itu berarti contoh bersyukur dengan anggota badan termasuk lisan. Hati-hati punya teman kalian misalkan, jangan sampai diledekin temennya atau berucap tidak baik sama orang tuanya. Nah itu tidak boleh ya. Lisan kita harus dijaga, harus bersyukur dengan anggota badan. Dengan anggota badan artinya apa? Anggota badan kita harus dipakai sebaik mungkin. Kalau sudah dipakai sebaik mungkin, artinya kalian sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah bersyukurnya kalian bisa baca ya. Adapun hikmah bersyukur kalian baca itu ada 1-8 di rumah. Ini Bapak ulas kembali mungkin nanti ketika tatap muka. Nah, untuk PR-nya coba kalian kerjakan. Ini halaman 9. Halaman 9 bagian ABC dan halaman 10 nih, 9 sampai halaman 11. Jadi bagian ABC kalian kerjakan sampai 10 dan bagian isiannya ya 1-10. Nah, dikumpulkan kapan? Dikumpulkan ketika kalian tatap muka. Kenapa Pak kok banyak banget PR-nya? Tidak banyak, ini sedikit. Karena apa? Bapak masuk di kelas kalian hanya di hari Kamis saja ya. Jadi kalian kerjakan dari halaman 9 sampai halaman 11, pilihan ganda dan isian saja. Baik, sebelum Bapak akhiri marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.